Gue TRT nggak TRT gue. Yes. TRT dokter gue TRT. Yes. Gue stem cell, gue TRT. Iya. Ngaku aja gitu. Iya. Tapi gue nggak menggunakan enhancements. Yes. Jadi maksudnya Dekatren, tai kucing itu gue nggak pakai. Iya. Om percaya nggak binatang makan tempe? Ternyata inilah steroid yang dipakai oleh Deddy Corbuzier. Apa itu? Mari kita bahas. Oke, seperti yang kalian tahu, Deddy Corbuzier pernah membuat podcast dengan canggih, dan di podcast itu Deddy Corbuzier mengakui bahwa dirinya sedang TRT. Apa itu TRT? Mari kita bahas TRT dulu. TRT itu singkatan dari testosterone replacement therapy, di mana sudah takdirnya laki-laki di atas umur 30 tahun, testosteron itu akan turun kembali itu. TRT adalah singkatan dari testosterone replacement therapy, atau bahasa simpelnya kita mengganti testosteron alami kita dengan sintetis buatan. Kenapa seperti itu? Karena testosteron alami kita di atas usia 30 akan menurun perlahan-lahan sampai di titik yang paling bawah. Nah, apa masalahnya kalau testo menurun? Masalahnya adalah kalau testo kalian rendah, kalau kalian cek lab total testosteron kalian itu normalnya kan di antara sekitar 400 sampai 800 ke atas. Biasanya 400 sampai 800. Kalau testo kalian di bawah 400, misal 150, yang terjadi adalah kalian tidak ada gairah hidup, merasa lemas, sering capek, dan banyak lainnya. Dan testosteron rendah juga berbahaya untuk kardiovaskular kalian. Jadi sebenarnya testo rendah itu juga tidak bagus untuk kesehatan. TRT ini untuk otak, Ini bos. memori, fokus, mood. Makanya kalau kalian datang ke dokter andrologi atau kalau kalian dicek lab testosteronnya rendah, kalian akan dikasih resep testosteron. Biasanya di Indonesia testosteronnya dikasih resep Nebidu, testosteron undecanoid. Ini malah Nebidu. Oke. Yang langsung 6 bulan. Jadi mengacu pada tadi, apa yang dipakai oleh Deddy Corbuzier? Tentu saja yang dipakai oleh Deddy Corbuzier adalah testosteron saja. Jadi maksudnya Dekatren, tai kucing itu gue nggak pakai. TRT, udah gitu doang. Dan dosisnya TRT dose, bukan seperti binaraga yang abuse dosnya menjadi 400, 500 dan seterusnya. Biasanya TRT dose itu berkisar antara 100 sampai 150 mg tergantung dokter meresepkan seperti apa. Ada juga yang dosis TRT-nya 200 mg tergantung dokter kalian meresepkan seperti apa. Karena kekurangan testosteron itu jauh lebih buruk efeknya kalau kalian biarkan saja. Apakah itu aman dan berapa lama dosis TRT itu? Jawabannya adalah sangat aman ya, karena dokter yang memantau langsung. Saat kita disuruh memakai dosis A misalkan 100 mg, kita akan berapa bulan lagi disuruh cek lab untuk memantau kadar kesehatan kita. Dan jika semua aman, maka dokter akan melanjutkannya. Ini memutuskan untuk TRT, dokter akan menyuruh cek dulu. Oh iya, gue dicek dulu semua. Menurut cek hasil ceknya, dokter akan baca seseorang ini memang diperbolehkan untuk TRT atau tidak. Ya. Kalau testosteron alaminya itu masih bagus, dokter pasti suruh pulang. Berapa waktu TRT? TRT adalah seumur hidup. Jadi kalian injekkan testosteron dari luar seumur hidup kalian. Kenapa Deddy Corbuzier lebih memilih testosteron sintetik dibandingkan dengan mencoba boost testosteron alami menggunakan tongkat ali atau herbal lainnya? Jawabannya adalah karena di umur, guys. Sudah aku bilang tadi, umur semakin tua, maka testosteron alami semakin rendah. Mau kalian boost pakai testo booster seperti tongkat ali, Fadogia dan lain-lain, itu nggak begitu ngaruh kalau memang sudah umurnya. Dan TRT merupakan pilihan yang bijak untuk orang yang testosteronnya rendah. Karena ingat, testosteron rendah itu lebih berbahaya ya untuk otak kalian, untuk jantung kalian. Karena testosteron rendah artinya estrogen kalian juga rendah. Kalau estrogen kalian rendah, itu berbahaya. Estrogen memiliki efek neuroprotektor dan kardioprotektor. Jadi nggak boleh terlalu rendah estrogennya. Atau kalau dicek lab, estrogen itu namanya estradiol. Apakah kita di bawah umur 30 boleh melakukan TRT? Atau umur 20 boleh melakukan TRT? Jawabannya adalah tergantung. Kalian harus cek lab dulu.
masih muda boleh TRT apa enggak? Ada anak-anak yang punya kelainan. Yes. Jadi ada, jangan mengatakan tidak boleh. Ada yang mengalami kelainan. Taunya dari mana? Dokter, bos. Iya. Karena ada beberapa orang yang memang secara alami testosteronnya rendah. Jadi quality of life-nya sangat rendah kalau testosteron kalian rendah. Hormon prianya rendah, jadi kalian tidak punya sifat kepriaan. Kalau kalian umur 21, apakah boleh melakukan TRT? Kalian coba cek lab dulu. Setidaknya kalian cek free testosteron, total testosteron, dan estradiol kalian. Kalau testosteron kalian di bawah reference range, contohnya 100 sampai 150, itu rendah sekali total testosteron kalian. Maka kalian boleh meminta resep ke dokter andrologi untuk diresepkan testosteron. Dan itu jauh lebih baik daripada kalian menjalani sisa hidup kalian dengan testosteron rendah. Atau kalian bisa mencoba Kickstarter testosteron kalian. Biasanya dokter akan menggunakan HCG, Human Chorionic Gonadotropin. Aku lupa lah itu. Coba kalian cari HCG itu apa. Biasanya HCG diinjekkan di subkutan atau di perut kalian, dan kalian akan dikasih obat penunjang testosteron kayak Clomid atau Tamoxifen. Biasanya itu step pertamanya. Iya, atau lu minum itu obat kanker itu. Oh iya itu betul. Dan kadang udah ditenggak obat kanker itu juga tetap mogok. Bener, tetap nggak jalan. Tapi kalau memang total testosteronnya nggak bisa naik lagi setelah protokol HCG itu, maka kalian harus memakai testosteron seumur hidup atau kalian menjalani hidup dengan low testosteron. Apa efek low testosteron? Coba kalian cari di Google. Ini efeknya. Libido rendah, tidak termotivasi. Banyak sekali efek buruknya. Jadi itu jawabannya guys ya. Nah, TRT itu tidak seperti binaraga. TRT dosisnya 100 sampai 150. Binaraga dosisnya bisa 500 sampai 2000. Aku kenal orang yang memakai 1 gram androgen kombinasi 1000 mg per week, 2000 mg per week. Cek dulu. Lu percaya nggak binaraga pakai 2000? Ya gimana yo? ya enggak ya. Gimana gitu. Jadi pokoknya lanjut. Jadi kalian tidak menyalahgunakan obat kalau TRT itu, karena kalian diresepkan oleh dokter kalian. Jadi itu sangat bijak. Oke? Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sepakat dengan pendapatku? Coba tulis di kolom komentar. Chandra Sena and stay safe.